pada lansia kita harus melakukan pola hidup sehat, ya, terutama untuk oma-oma, opa-opa, ya. Pola hidup sehat itu apa aja? Pertama, makan makanan yang bergizi. Seperti apa? Seperti biji-bijian, kacang-kacangan, terus buah, sayur. Pokoknya semua makanan yang banyak mengandung tinggi serat. Ya. Yang kedua, kita bisa melakukan olahraga yang mungkin oma-oma atau apa-apa yang bisa dilakukan seperti kayak jalan sehat, terus bersepeda santai, senam, ya. Itu dengan kita berolahraga, pembuluh darah kita akan semakin lancar sehingga untuk sumbatan-sumbatan pada pembuluh darah akan terminimalisir. Ya. Yang selanjutnya kontrol kesehatan. Dengan apa? Kita periksa tekanan darah, karena faktor risiko tertinggi adalah tekanan darah. Dengan kita mengontrol tekanan darah, sering mengecek tekanan darah kita, mengurangi kadar garam, ya, itu kita bisa menurunkan hipertensi pada usia tua. Yang kedua adalah mengontrol gula darah. Ya, kita periksa laboratorium, ya, tes gula darah. Nah, gula darah itu sangat penting buat faktor risiko mayor pasien-pasien stroke, ya. Dengan menjaga gula darah, risiko stroke dapat ditekan. Yang ketiga, kita bisa mengontrol penyakit-penyakit komorbid kita lainnya. Apa itu? Ya, bisa risiko sakit jantung, profil lipid, kolesterol, triglycerid, LDL, HDL, ya. Coba pola hidup kita, ubah kebiasaan makan kita, junk food mulai dikurangi, terus makan makanan yang berlemak-lemak, tapi lemak sehat juga penting buat kesehatan. Contohnya apa? Alpukat. Nah, itu lemak sehat yang bagus dikonsumsi untuk pasien-pasien stroke. Ya, selanjutnya terakhir ini berhenti merokok, ya. Rokok itu tidak bagus buat kesehatan. Ya, selain buat paru-paru, ternyata bisa menyebabkan pasien terus kena penyakit jantung koroner dan bisa menyebabkan penyakit stroke, ya. Kadar rokok mengandung nikotin. Nikotin itu yang bisa menyebabkan gumpalan-gumpalan darah sehingga menyebabkan stroke iskemik. Nah, dan bisa menyebabkan gangguan disfungsi endotel. Dengan kita berhenti merokok, maka gumpalan-gumpalan yang tadinya yang penempel pada dinding pembuluh darah itu akan tidak ada di tubuh kita. Selanjutnya, kelola stres. Stres bisa menyebabkan pasien stroke, ya. Apalagi stres bisa memicu hipertensi, dan hipertensi bisa menyebabkan aliran darah menjadi lebih kencang dan bisa menyebabkan kerusakan dari dinding endotel. Maka itu kelola stres lebih penting untuk mencegah pasien stroke, ya. Orang stres bisa menyebabkan HPA axis syndrome, hypothalamus pituitary adrenal axis syndrome, ya. Itu akan memunculkan hormon-hormon stres seperti kortisol yang tidak bagus buat tubuh kita dan bisa menyebabkan pasien itu jadi stroke. Misalnya nih ya, kalau kita dikasih umur panjang, alhamdulillah gitu ya, ini rezeki gitu ya kalau kita dikasih umur panjang. Tapi di luar rezeki itu memang ada yang harus kita jaga, apa kesehatan kita. Karena apa? Karena mungkin ya bukan mungkin sih, ini pasti namanya menjadi tua, itu ada namanya proses aging, degeneratif dan lain sebagainya yang menyebabkan mungkin meskipun kita tidak bisa dipukul rata ya sama-sama lansia usia 60 gitu ya, bahwa kerja organ tubuhnya itu sama-sama bagus atau sama-sama buruk. Pasti ada banyak faktor risikonya. Nah, salah satu yang harus jadi concern ketika menjadi tua, menjadi lansia atau menjadi senior adalah risiko penyakit yang mungkin sering kita dengar dan mungkin prevalensinya juga lumayan tinggi, yaitu stroke. Nah, gimana sih cara meminimalkan risiko terjadinya stroke pada lansia? Adalah topik yang akan kita bahas hari ini supaya di usia lanjut nanti kita semua diberikan kesehatan. Amin gitu ya. Tapi sebelum bahas itu kita akan bahas terlebih dahulu beberapa mitos atau fakta seputar stroke. Nah, untuk membahasnya telah hadir bersama kami di studio Bincang Sati ada Dr. H. Tranggono Yudo Utomo SPN, dokter spesialis neurologi, neurointervensi dari Rumah Sakit IMC Cikarang. Selamat pagi, Dok. Apa kabar? Baik. Sehat ya, Dok ya? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Dok, hari ini kita akan membahas putar stroke. Nah, stroke-nya itu lagi pada lansia gitu ya. Karena kita ngerti kayaknya itu banyak kasus stroke terjadi itu pada lansia. Apakah memang lansia sedekat itu dengan risiko stroke? Dan gimana cara meminimalkannya nanti kita bahas lebih mendalam ya, Dok ya. Kita bahas stroke secara umum dulu, mitos faktanya. Yang pertama,
gejala yang sembuh sendiri artinya ringan dan nggak perlu ke dokter. Nah ini kan jadi satu ini dok, nggak tahu ini stigma atau nggak di masyarakat kita. Kan ada yang namanya, orang menyebutnya, nggak ngerti nih secara medis ini benar medis atau nggak, kayak stroke ringan gitu ya. Sehingga ketika orang ngerasain ini, terus nggak tahu kenapa mereka ngelakuin apa, mungkin mereka pun nggak ngerti gitu ya. Terus kemudian sembuh sendiri dan mereka kayak, ini mah aman, nggak perlu ke dokter. Karena udah balik lagi, berarti nggak bahaya dong atau gimana dok? Ya, jadi gini, sebenarnya itu adalah mitos. Oh. Ya. Stroke itu sebenarnya punya 4 perjalanan waktunya. Yang namanya TIA, Transient Ischemic Attack, ya kita bilangnya. Yang kedua RIND, Reversible Ischemic Neurologic Deficit. Yang ketiga Stroke and Evolution. Yang keempat adalah Complex Stroke. Nah, yang tadi dibicarakan adalah TIA, ya Transient Ischemic Attack. Itu bisa sembuh kurang dari 24 jam. Ya. Nah, tapi dalam kurang dari 24 jam ini, kurang dari 24 jam ini kita harus hati-hati karena dia bisa terjadi namanya stroke beneran. Oh. Itu yang harus kita antisipasi. Nah, kita harus kita observasi dengan apa untuk mencari faktor risikonya. Ya. Karena yang kurang dari 24 jam ini justru lebih bahaya. Wah, saya nggak ada sakit, nggak ada, jadi udah sembuh, udah nggak usah berobat lagi. Betul. Justru itu nanti tiba-tiba dia 1 hari 2 hari kemudian tiba-tiba lumpuh separuh badan. Ya, itu yang harus bahayanya. Ya, begitu itu kan ada suatu gumpalan darah yang menyumbat pembuluh darah di otak. Ya, begitu sumbatannya lepas, dia sembuh sempurna. Tapi begitu nanti ada sumbatan baru nyangkut di aliran pembuluh darahnya, terjadi stroke beneran. Itu yang harus waspada. Ya, makanya kurang dari 24 jam itu harus diobati, cari faktor risikonya. Hipertensi, gula darah tinggi, kolesterol, itu harus kita antisipasi. Ya, apalagi mayor sekarang ini merokok, itu tinggi loh faktor risikonya. Ya. Cuma harus hati-hati, yang kurang dari 24 jam ini harus hati-hati. Tapi kalau ini kan yang TIA, kayak Transient Ischemic Attack itu, emang seringan itu kah sehingga orang banyak yang quote-unquote menyepelekan gitu dok? Ya, karena dibilang ringan, stroke ringan, ya jadi orang-orang banyak menyepelekan aja. Bukan nggak lumpuh total, saya masih bisa bergerak, masih bisa jalan. Ya, jadinya seperti itu. Orang nggak mau berobat, ya malah dia ke alternatif. Nah, malah cari pengobatan lain, akupuntur alternatif. Padahal di situ letaknya, begitu ada suatu sumbatan. Nah, jaringan otak kalau misalnya ada suatu kerusakan, itu sulit sekali untuk recovery. Ya. Di kita itu ada yang namanya IV thrombolysis, ya, obat ya yang bisa menyembuhkan stroke dalam akut kurang dari 4,5 jam. Ya. Nah, obat ini jika diberikan kurang dari 4,5 jam secara intravena, itu bisa membuat orang yang awalnya nanti mau jadi stroke jadi nggak stroke. Ya. Cuma onsetnya harus kurang dari 4,5 jam. Kalau lebih dari 1,5 jam tidak berlaku lagi obat tersebut. Nah itu makanya ada yang nunggu sampai 24 jam karena itu nggak ada efek gitu ya. Jadi memang kalau udah ada gejala-gejala seperti itu segera ke dokter gitu dok. Iya, trombusnya memang tidak luntur, dia bisa beredar ke seluruh tubuh, yang bahayanya bisa misalnya ke jantung, nyumbat air jantung, bisa jadi serangan jantung. Nah itu dia. Bisa ke tungkai misalnya, itu bisa menimbulkan penyakit akut iskemik, biru, lumpuh tiba-tiba. Nah itu yang berbahaya. Oh oke. Efeknya ya dok, dampaknya ya. Makanya kalau ada apa-apa langsung kayak ada anomali di tubuh, udah langsung ke dokter aja gitu ya. Jangan nunggu nanti ya dok ya. Oke, kita lanjut yang kedua ya. Stroke katanya nggak bisa dicegah karena penyakit turunan nih, karena di keluarganya udah ada stroke, jadi kayak udah nggak bisa diapa-apain dok, berpasrah diri kepada Tuhan Yang Maha Esa gitu. Bisa nggak sih sebenarnya dicegah karena ngomongnya keturunan lagi, jadi kayak genetik dok. Stroke emang kalau udah keturunan itu takdir, tapi itu mitos ya. Jadi faktor risiko stroke salah satunya adalah genetik atau keturunan. Ya, faktor risiko stroke itu ada yang mayor, ada yang minor. Dan ini ada yang dapat dimodifikasi, yang tidak dapat dimodifikasi. Yang tidak dimodifikasi itu seperti umur, jenis kelamin,
genetik, ras itu nggak bisa dimodifikasi ya. Genetik itu cuma sekian kecil dari faktor risiko stroke. Cuma 10% dari faktor risiko stroke yang bisa, walaupun kita memiliki genetik, itu bukan akhir dari segalanya. Kalau lu pasti dari stroke, kita bisa mencegah dengan mengelola faktor risiko lain, ya pola hidupnya, ya nggak usah ngerokok, ya rajin berolahraga. Nah, sekarang tuh stroke sering terjadi pada usia muda loh, padahal. Sedentary lifestyle ya, Dok. Ya, umur 20 saya punya pasien umur 20, 19. Wow, ya Allah masih belasan tahun, Dok. Belasan tahun stroke, ya. Rokok, junk food. Ya, apalagi sekarang dunia teknologi lebih hebat. Hanya pesan lewat makanan, lewat GoFood. Sangat mudah. Akhirnya itu mager, malas gerak. Yes. Ya, itu adalah faktor risiko stroke yang istilahnya minor, kurang gerak, ya tidak pernah berolahraga, itu merupakan faktor risiko stroke. Makanya genetik itu hanya sekian kecil, ya yang kita berubah pola hidup kita, lifestyle-nya, makan yang tinggi serat, berolahraga, kurangi rokok atau tidak merokok, ya, terus sering periksa kesehatan selalu. Nah itu dia penting ya. Kontrol tensi, gula darah, Nah, kolesterol. Jadi rutin ya. Gini, kalau emang ada faktor keturunan, masih ada faktor-faktor risiko yang lain yang bisa dimodifikasi ya, Dok ya. Salah satunya adalah lifestyle. Bukan salah satu, itu yang penting, justru yang penting ya, Dok ya. Geraklah gitu ya, olahraga, makan yang sehat, begadang, stress management, pokoknya banyak ya, Dok ya. Intinya jangan mageran, kaum rebahan, jangan sedentary lifestyle ya enggak. Oke ya. Oke, Dok, kita lanjut yang ketiga ya. Nah ini banyak banget juga terjadi di masyarakat kita yang juga dipercaya, yaitu tusuk jari dengan jarum, itu katanya ampuh untuk penanganan awal stroke. Ini kayaknya semua, langsung itu kayak otomatis gitu. Ini bener nggak sih, Ros, sebenarnya? Ya, itu mitos. Oh, tapi banyak yang ngelakuin ya? Banyak ya. Banget apalagi lagi. dengan WA, di forward itu bisa menyembuhkan pasien stroke. Ya. Itu sebenarnya mitos ya. Nggak ada bukti klinis menusuk jarum di jari atau di cuping telinga tuh, ya itu mitos. Ya, itu nggak ada bukti klinisnya ya. Justru itu malah memperlambat kita untuk mendapatkan terapi. Ya, tunggu di rumah sakit, tunggu di rumah aja. Kita tusuk jarum dulu, itu belum memperlambat. Karena kita kejar-kejaran dengan yang tadi saya bilang tuh. Kalau dia makin cepat ke rumah sakit, semakin cepat ditangani, jaringan otak yang rusak semakin banyak yang bisa kita selamatkan. Karena kita kejar-kejaran waktu, time is brain. Ya, waktu adalah otak. Ya, kurang dari 4,5 jam kita bisa menyelamatkan pasien tersebut dari stroke. Itu orang pikirnya mungkin gini, kalau ketika ditusuk itu aliran darahnya lancar gitu, karena ibarat kata kayak ada udara yang masuk sehingga membantu, nggak ada hubungan sama sekali ya, Dok. Tidak ada bukti klinisnya. Nah itu ya, jangan ditusuk-tusuk sendiri, malah bahaya ya, nanti tusuk sini belum ngefek, tusuk sini habis darahnya nanti keluar ya. Jadi jangan coba-coba ya, karena itu mitos yang banyak terjadi di masyarakat kita ya. Oke, kita lanjut yang keempat ya pemirsa ya. Pasien stroke rentan alami gangguan jantung. Begitu juga sebaliknya. Ini kayak bestie banget ya, Dok ya. Di luar sana itu kalau kita ngomongin stroke plus jantung plus stroke. Apakah ini jadi satu lingkaran setan, stroke dan jantung, jadi juga sebaliknya atau gimana sih, Dok? Ya, benar, kalau ini fakta. Oh, wah serem banget. Serem tambah jantung lagi, Dok. Gimana? Penyakit jantung bisa menyebabkan stroke dan orang stroke bisa mengganggu fungsi jantung. Jadi penyakit paling sering di jantung itu namanya atrial fibrilasi itu, gangguan irama jantung ya. Itu bisa menyebabkan suatu kumpulan-kumpulan darah, ya bekuan darah, akhirnya dibawa cepat sampai aliran darah sampai menyebar sampai ke otak. Nah di otak dia pas nyumbat terjadilah stroke iskemik. Ya. Nah begitu sebaliknya, orang yang stroke dia secara sistem saraf otonom bisa mengganggu fungsi irama jantungnya. Ya. Kalau orang stroke itu ada namanya sindrom neurocardiogenik syndrome. Ya. Itu karena pengaruh sistem saraf otonomnya sehingga menyebabkan dia gangguan irama jantungnya. Ya. Sebenarnya sama-sama sering memberikan efek. Jantung bisa memberikan pasien stroke, dan stroke juga bisa menyebabkan pasien sakit jantung, irama jantung.
Tapi ada catatan khusus nggak sih dok? Maksudnya kayak yang stroke akan berakhir pada jantung dan jantung akan selalu pada stroke. Karena kan gini, apakah semua stroke berujung pada jantung? Kan mungkin enggak ya dok? Enggak selalu. Enggak selalu. Apakah jantung juga berakhir pada stroke? Kan enggak selalu juga. Tapi untuk case-case apa aja sih dok? Yang misal stroke nanti dia akan berlanjut ke jantung atau jantung dia akan lanjut ke stroke, itu faktornya apa aja? Kembali lagi faktor risikonya. Ya, faktor risiko kan banyak. Ya, mereka orang dengan lebih dari 3 faktor risiko itu sangat berperan. Tadi jantung bisa jadi stroke, stroke bisa jadi jantung. Oke, jadi memang harus tidak semua kasus stroke akan jadi jantung, jantung jadi stroke. Tapi kalau faktor risikonya diabaikan, nah bisa jadi ini saling berkaitan ya dok ya. Makanya kalau memang punya riwayat salah satunya harus dijaga baik-baik supaya faktor risikonya tidak membuat tambah lagi kondisi satunya gitu ya. Jadi itu sangat berbahaya. Oke, kita lanjut yang terakhir dok. Wah ini agak serem nih ya, karena mungkin banyak yang melihat, terutama gini, kalau kita ngomong stroke kan orang lihatnya tuh dari mobilitasnya ya. Kadang-kadang orang ngelihat kayak, aduh kayaknya udah bertahun-tahun kok begitu-begitu aja. Orang pikirnya kayak, wah pasien stroke tuh nggak bisa sembuh total, betul nggak sih dok? Ya. Itu mitos. Ya. Apalagi dengan suatu era modern dari dunia kedokteran ya, sekarang ini stroke sebenarnya bisa disembuhkan. Ya. Apalagi kalau stroke-nya itu baru-baru, ya. Apalagi kalau masih akut stroke itu bisa kita sembuhkan. Yang tadi saya bilang itu, yang tadi pengobatan dini awal saat dia terkena stroke kurang dari 4,5 jam, itu bisa sembuh sempurna malah. Kita berikan obat yang trombolisis tadi itu, ya, namanya RTPA. Nah, sekali kita suntik secara intravena, ya seperti orang normal biasa, dia kan kembali lagi seperti orang normal biasa. Walaupun dia tadi sudah bicaranya cadel, lumpuh separuh badan, ya, atau dia nggak bisa bicara, tetap dia bisa kembali seperti semula. Nah, terus gimana kalau misalkan sudah stroke kronis yang sudah lama, tahunan gitu dok? Tahunan, udah kaku begini, terus masih mencang begini, ya. Bisa nggak sih dok disebutkan? Kayaknya nggak mungkin deh, ya. Itu ya pandangan yang salah ya. Kadang orang berpendapat kalau stroke udah akhir dari semua segala. Iya, betul. Ya. Padahal enggak. Ya dengan teknologi modern kita sekarang ada neurointervensi, ada neurorehabilitasi atau neurorestorasi ya. Terus ada juga stem cell. Ya, kan dunia kedokteran itu sudah lebih modern dibandingkan dulu-dulu tuh. Kalau dulu-dulu mungkin ya kita agak sedikit lebih lambat. Tapi kalau sekarang ini dengan neurointervensi, kita pembuluh darahnya yang tersumbat, kita bisa melebarkan dengan angioplasti namanya. Ya. Terus pada yang usia tua atau yang stroke kronis tuh, ya sudah kaku sampai puluhan tahun, apakah bisa sembuh? Nah, yang terjadi kepada oma-oma atau opa-opa itu karena mereka tidak sabar atau tidak rutin untuk melakukan rehabilitasi. Dia beranggapan, kalau sudah gini, udah 6 bulan, udah nggak ada harapan. Padahal tidak. Otak itu punya namanya neurospastisitas. Ya. Neurospasticity itu otak itu mampu beradaptasi dan mampu untuk belajar berulang. Nah, neurospastisitas itu penting. Ya. Nah, apa itu maksudnya dok? Jadi dengan neurorehabilitasi, ya misalnya pasien disuruh gerak-gerakin tangannya, disuruhkan gerak-gerak kakinya, otak itu akan belajar. Ya. Cuma ya tidak langsung segera pulih. Ya. Dia butuh memori untuk, ini tugas saya ternyata untuk menggenggam, disimpan memori oleh otak. Tapi memang butuh repetisi, berulang-ulang. Sampai dia bisa pulih. Walaupun tapi tidak mungkin 100%, 90% itu sudah lumayan. Apalagi neurorestorasi sekarang ada robotik, teknik robotik, ya. Ada kayak disetrum-setrum untuk menstimulasi sarafnya. Ya. Nah itu ada di center-center rumah sakit tertentu, mungkin tertentu ya, masih terbatas soalnya orang-orang dokter-dokter neurorestorasi itu masih terbatas. Ya, tapi setelah saya untuk melakukan itu kembali sempurna. Oke, jadi masih ada harapan ya dok ya. Oke, jadi jangan putus asa ya dok ya. Oke, thank you dok sudah terjawab mitos faktanya. Nanti kita lanjut ngomongin stroke lebih mendalam ya di segmen selanjutnya. Oke pemirsa, kami akan kembali saat lagi, kita bersama kami di Bincang Sehati.
Baik, masih bersama kami di Bincang Sati dan kita masih membahas tema kita hari ini gimana cara meminimalkan risiko terjadinya stroke pada orang-orang di usia lanjut atau lansia. Nah, kalau Anda punya pertanyaan seputar tema kita hari ini, boleh tanya-tanya di 021 290 3244 atau di Instagram kami di @bincangSati.tv. Kita masih bersama dengan Dr. H. Tranggono Yudo Utomo SPN, dokter spesialis neurologi, neurointervensi dari Rumah Sakit IMC Cikarang. Oke, Dok, kita lanjut. Tadi kan sebenarnya kita udah bahas mitos fakta, ya spill dikit-dikit stroke lah gitu ya. Stroke itu kan orang pikirnya sesimpel kayak ada tadi menyot, langsung bergerakan imobilitas dan lain sebagainya. Tapi by definition secara medis, stroke itu kondisi yang seperti apa sih, Dok? Secara definisi stroke itu adalah suatu defisit neurologis ya, baik vokal maupun global yang terjadi 24 jam atau lebih ya. Yang bisa menyebabkan kesehatan dan bahkan kematian. Ya, bisa meninggal pasien stroke. Bisa kalau sumbatannya misalnya di batang otak ya, atau sumbatannya itu luas, area kerusakannya itu luas, itu bisa meninggal. Makanya stroke begitu penting dan begitu penting juga harus diselamatkan. Oh, tapi kenapa kan orang pikirnya kayak stroke mah kayaknya nggak mematikan karena cuma gangguan mobilitas aja. Karena yang paling banyak dilihat orang kan, ya tadi dokter menyebutkan kan, kayak mungkin ada gangguan di bicara juga gitu ya, atau gangguan mobilitas pergerakan. Itu kenapa selalu yang di top of mind-nya masyarakat itu seperti itu gitu, Dok? Ya, jadi di otak itu dia ada peta-petanya organ tubuh manusia. Ada area jantung, ada area mata, ada area keseimbangan, ada area motorik, ya, ada area bicara, ada area wajah. Tergantung mana yang kena. Contoh area wajahnya mencong. Ada orang area bicaranya cadel. Ada area motoriknya kebas atau lumpuh separuh badan. Ya. Nah, ada juga area yang vital manusia, ya, namanya di batang otak tuh. Ya. Itu kalau misalnya kena sumbatan di batang otak itu punya 3 organ penting kehidupan manusia tuh, nafas, jantung, dan kesadaran. Begitu dia kena nafasnya, kesadarannya, jantungnya, ya selesai. Ya makanya harus hati-hati. Ya. Oh, oke. Jadi gini, kadang-kadang kepikiran, Dok, kenapa sih, Dok, ini ngefeknya ke bicaranya, Dok, ini kenapa ngefeknya ke bibirnya, Dok, ini kenapa ngefeknya ke tangannya sih, gitu. Itu kayak nggak ngerti ya, ini kan namanya penyakit nggak ngerti ya, maksudnya itu secara random aja itu terjadi di bagian yang itu atau gimana? Iya, di bagian yang itu tergantung aliran pembuluh darahnya yang tersumbat. Trombusnya tadi itu menyumbat di pembuluh darah yang mana. Ya, yang kena area bicaranya atau area matanya atau area wajahnya, tergantung itu, atau area motoriknya. Oh, dan itu sangat random. Ya. Jadi itu kita di sini aja deh nanti, ya kan, itu nggak bisa. Oke, jadi nggak bisa, maksudnya kayak ada orang faktor risiko di sini sehingga terjadinya di sini nggak ya, Dok ya? Nggak bisa. Jadi ya tergantung pembuluh darah mana yang tersumbat oleh trombus tadi. Oh, oke. Nah, sekarang orang-orang dengan kondisi apa aja yang berisiko mengalami ini? Kalau tadi di segmen sebelumnya kita ngomongin orang-orang dengan lifestyle yang kacau balau ya, makannya nggak dijaga, nggak olahraga dan lain sebagainya. Nah, itu kan sesuatu yang oke, Dok, saya berkomitmen untuk mengubah itu. Tapi untuk beberapa hal, misal kayak jenis kelamin, kemudian range usia, orang kan pikirnya ini lansia aja yang bakal mengalami gitu ya. Orang-orang muda kayak kita kan masih 17 plus ini, Dok. Kayaknya nggak mungkin gitu ya. Terus kemudian orang-orang dengan mungkin ya dengan komorbiditas tertentu, sekarang kan sindrom metabolik juga lumayan meningkat banyak gitu ya. Masih kayak diabetes, hipertensi dan lain sebagainya. Atau beberapa kasus yang lain yang akhirnya orang ini risiko besar nih gitu, Dok. Ya. Jadi stroke itu ada 2 ya, stroke iskemik, ada stroke perdarahan. Ya, yang iskemik itu sumbatan, yang satu lagi perdarahan pecah pembuluh darah. Ya, itu bisa terjadi, semuanya bisa terjadi usia muda maupun usia tua. Ya. Faktor risiko stroke itu ada 2 yang dapat dimodifikasi dan dapat dimodifikasi. Yang tidak dapat dimodifikasi tadi sudah kita bicarakan, ada ras, genetik, usia, jenis kelamin. Ya. Nah, terus ada lagi yang dapat dimodifikasi seperti hipertensi, diabetes, merokok, itu bisa kita modifikasi. Ya. Itu yang mayor. Ya. Ada lagi yang minor. Yang minor itu penyakit jantung, kelainan profil lipid kayak
kolesterol, triglycerid, LDL, HDL, tidak berolahraga, terus kegemukan, terus dan pemakaian alat KB hormonal. Hah? Ya, itu bisa menyebabkan stroke. Makanya harus hati-hati. Ya. Nah, dari sekian banyaknya itu, ya kita harus cari faktor risikonya apa. Ya, kalau tahu kita udah punya, ya harus kita kendalikan. Kalau enggak, ya kita bisa risiko kena stroke. Tapi dari beberapa kondisi tadi yang disebutkan dok ya, dari A sampai Z tadi lah gitu ya. Orang kan pasti jadi, dok apa betul seperti itu gitu. Jadinya overthinking gitu ya. Tapi banyak juga yang denial di luar sana, dok saya udah 10 tahun nih ngerokok aman-aman aja dok gitu. Nah itu gimana dok? Ya, tergantung usianya kalau merokok ya. Nah merokok itu faktor risiko stroke yang sekarang banyak loh. Penelitiannya tuh merokok terjadi faktor risiko mayor. Ya. Wow. Ya, jadi merokok itu bisa menyebabkan dia mengandung nikotin. Nikotinnya ini itu gampang membuat darahnya menjadi gampang menggumpal. Ya. Nah gumpalannya trombusnya ini yang bisa menyebabkan sumbatan di pembuluh darah di otak. Kedua, merokok juga bisa menyebabkan disfungsi endotel. Ya, ya tadi bilang ngerokoknya dari 10 tahun, ya tapi lama-lama akan merusak dinding pembuluh darah. Ya, jadi trombosit itu gampang nempel pada dinding pembuluh darah. Terus plak-plak lemak gampang menempel pada dinding pembuluh darah. Itu akibatnya merokok, dan itu akumulasi sampai suatu saat dia tiba-tiba stroke. Ya, sampai saat pembuluh darahnya tersumbat baru dia kena stroke. Nah, jadi nggak harus pasti ada akumulasi yang menyebabkan dia tiba-tiba jadi stroke. Ya. Jadi ojo jumawa kalau kata orang Jerman dok ya. Jadi jangan mentang-mentang kayak sudah 10 tahun 20 tahun ngerokok aman-aman aja. Bukannya doain ya dok ya. Lebih baik faktor risikonya dihindari supaya tidak terjadi. Kalau udah kejadian mau ngomong apa kan gitu ya. Karena stres juga bisa. Stres juga bisa dok. Iya. Saya nggak mau stres, mau happy aja gitu. Kenapa stres bisa? Ya ada namanya HPA axis, hipotalamus pituitary adrenal axis tuh. Akhirnya karena dia tidak bisa mengendalikan stres, hormon-hormon stresor yang jelek-jelek seperti kortisol segala macam itu, ya akibatnya terjadi mediator inflamasi dan akhirnya gampang menyebabkan kelainan suatu dinding pada pembuluh darah, akhirnya jadi stroke. Oke. Kebetulan saya nggak ngerokok dan semoga aja juga nggak stres, makanya saya mau ketawa terus ya dok ya, supaya nggak stres ya dok, supaya happy. Oke, dan nanti kita lanjut lagi ya di segmen selanjutnya ya. Oke, pemirsa, kami akan kembali lagi saat lagi kita bersama kami di Bincang Sehati. Baik, Anda masih bersama kami di Bincang Sehati dan kita masih membahas tema kita hari ini seputar gimana caranya meminimalkan risiko stroke pada lansia. Nah, kalau Anda punya pertanyaan seputar tema kita hari ini, Anda bisa menghubungi kami di 021-290-3244 atau DM Instagram kami di @bincangsehati.tv. Kita masih bersama dengan Dr. H. Tranggono Yudo Utomo SPN, dokter spesialis neurologi neurointervensi dari Rumah Sakit IMC Cikarang. Oke dok, kita lanjut lagi. Nah ini kan sesuai tema kita hari ini, pada lansia gitu ya. Ini kan orang tuh kalau mau lansia itu worry-nya itu berlebihan ya dok ya. Karena kan orang pikirnya karena aging, degenerasi dan lain sebagainya. Nah kalau kita ngomongin lansia, benarkah lansia itu kalau dari range usia ya, kita berbicara dari range usia, itu paling berisiko sehingga orang berpikir kayak wah lansia nih takut stroke dan lain sebagainya. Nah gimana dok? Ya, jadi karena semakin banyak bertambah usia, ya terus terang juga pasti banyak akumulasi dari penyakit-penyakit komorbid yang didapat dari lansia tersebut. Yang kedua, orang yang lansia itu beda pembuluh darahnya dengan seperti kita usia muda begini, ya umur di bawah 50 tuh pembuluh darah kita tuh lebih bagus dari mereka. Kalau orang lansia pembuluh darahnya tuh sudah mulai kaku. Ya akibatnya apa? Gampang hipertensi, ya.
terus plak-plak lemak, plak-plak gumpalan-gumpalan darah itu pada nempel pada dinding pembuluh darah. Nah, itu kita namakan suatu keadaan aterosklerosis. Ya, sehingga itu yang berisiko menyebabkan dia stroke. Yang ketiga, orang-orang tua juga jarang mau gerak. Nah, yang nggak mau gerak ini ya menyebabkan aliran darah sirkulasinya itu jadi nggak lancar. Nah, itu yang sering terjadi pada orang lansia tuh. Yang keempat, apalagi nutrisinya. Nutrisinya pada orang lansia itu kurang begitu bagus. Ya, seharusnya pada orang yang lansia itu konsumsi nutrisi buat otaknya harus bagus, seperti kayak makanan yang tinggi serat, kayak kacang-kacangan, buah-buahan, sayur, ya, atau lemak-lemak yang sehat kayak alpukat, itu bagus tuh buat para lansia. Ya. Saya sangat mengajarkan tuh pesan-pesan saya itu lemak sehat. Apa tuh lemak sehat, Dok? Katanya nggak boleh makan lemak. Enggak, Bu. Lemak sehat itu seperti alpukat. Seperti itu. Orang kepikirnya paling takut sama lemak ya, Dok ya. Kan menghindari banget, padahal lemak ada yang sehat seharusnya di alpukat ya. Dengan catatan ya, alpukatnya jangan di blender, terus dikasih gula dan lain sebagainya. Ya, dikasih susu dan lain sebagainya. Itu gulanya kebanyakan nanti bisa berbahaya gitu ya, Dok. Tapi kalau kita ngomongin kayak, oke, ini lansia kan aging gitu, menua. Tapi apakah kita bisa kasih patokan bahwa semua usia lansia di 60 tahun itu atau di satu range kayak satu parameter lah, barometer kayak di 60 gitu, itu pasti berisiko semuanya? Iya, kalau penelitian ya, umur di atas 56 kalau nggak salah ya, 56 itu berisiko. Ya, untuk 55 ke atas tuh berisiko untuk terjadi kena stroke. Ya, apalagi 60, apalagi 70, apalagi 80. Ya, karena itu dia pembuluh darahnya sudah mulai kaku. Ya, pembuluh darahnya itu gampang terjadinya plak-plak aterosklerosis. Ya, jadi kalau kita nggak gerak, kalau kita nggak melakukan pola hidup yang sehat, kita nggak melakukan olahraga atau kurangi stres, atau kita nggak melakukan makan nutrisi yang sehat tadi, ya itu ya rata-rata bisa jadi stroke. Tapi sebenarnya kalau kayak pembuluh darah, karena ini ya faktor risikonya kan usia gitu ya. Kan usia nggak bisa dihindari. Alhamdulillah gitu, masih dikasih umur panjang. Cuman ketika kita bilang, oh tambah usia dengan berbagai faktor risiko termasuk si pembuluh darah yang akan kaku itu memang karena alami proses aging atau karena mungkin ya tabungan masa mudanya nggak benar gitu. Tabungan masa mudanya nggak benar. Iya, makanya kita harus begitu tahu, wah dulu kebelakangannya kita sering makan begini junk food, terus kita nggak pernah berolahraga, terus pola hidupnya benar-benar nggak sehat, kurang tidur segala macam. Nah, coba deh kita sekarang ini ubah kontrol kita periksa kesehatan, kontrol hipertensi, kesehatan kayak tensinya, terus gulanya, profil lipidnya, kolesterol dan sebagainya. Siapa tahu nanti di usia tua kita udah tahu oh ternyata kita punya faktor risiko ini. Itu bisa kita cegah supaya tidak jadi kena stroke. Oke. Tapi sebenarnya gini, Dok, kayak sedikit banyak mungkin orang berusaha untuk mengontrol apa yang mereka jaga gitu ya. Maksudnya kayak di usia muda gitu ya, udah ngontrol banget gitu ya. Dengan bedanya lansia ketika udah masuk usia lanjut gitu ya. Nah, orang kepikiran kayak, Dok saya kan masih muda, masih kerja sana sini, nggak sempet Dok buat berolahraga, pulang malam, makanya itu yang bisa makan aja udah alhamdulillah Dok gitu. Stress level, waduh deadline Dok, nanti aja deh makan sehatnya, nanti aja deh olahraganya kalau udah pensiun gitu, punya banyak waktu. Telat nggak itu? Telat, ya telat. Ya. Dari muda justru harus diperbaiki pola hidupnya, ya cek faktor risikonya. Ya, kalau udah tahu, kendalikan faktor risikonya. Ya, karena faktor risikonya itu banyak ternyata yang saya sebutkan tadi. Ya, bahkan sampai genetik pun termasuk faktor risiko. Ya, kalau sudah gunakan genetik kan nggak bisa kita apa-apain lagi. Ya, perbaiki sedini mungkin, waktu kita masih usia begini-begini, perbaiki. Ya, paling ya olahraga cuma
Sempet-sempetin lah ya dok ya. Penelitian ya, 20-30 menit dapat mencegah penyakit stroke. Oh. Ya olahraganya apa? Jalan sehat, terus bersepeda. Ya masa dari 24 jam itu nggak ada 30 menit atau 20 menit ya, 20 menit untuk berolahraga, masa nggak ada. Ya. Jadi disempetin ya dok ya, semisal jalan pagi gitu ya, semisal kalau Anda muslim sebelum atau sudah sholat subuh sebelum mandi berolahraga dulu gitu ya, terus kemudian nanti berangkat kerja gitu ya. Usahakan, atau Anda kalau bisa berangkat ke tempat kerjanya naik sepeda ya dok ya. Itu bagus. Itu mantap, naik sepeda back to work. Jadi dapat kerjaan, dapat sehatnya juga ya. Jadi beruntung nih kalau Anda punya waktu untuk ke tempat kerja dengan naik sepeda ya, jadi tambah sehat. Oke, dan nanti kita lanjut lagi di segmen selanjutnya ya. Oke, pemirsa, kami akan kembali saat lagi, kita bersama kami di Bincang Saat. Baik, nah masih bersama kami di Bincang Sate dan kita masih membahas tema kita hari ini seputar gimana cara meminimalkan risiko stroke pada lansia. Nah, kalau Anda punya pertanyaan seputar tema kita hari ini, boleh ya tanya-tanya di 021-290-3244 atau DM Instagram kami di @bincangsaat.tv. Kita masih bersama dengan Dr. H. Tranggono Yudo Utomo, SPN, dokter spesialis neurologi neurointervensi dari Rumah Sakit IMC Cikarang. Oke dok, kita lanjut lagi. Nah, masalahnya ini kan sangat penting sekali gitu ya, dengan waktu yang sangat mepet sekali gitu ya kalau kita ngomongin lansia dan terjadi stroke. Nah, saya yakin kan ini bukan kasus sehari 2 hari semalam 2 malam ya dok ya. Itu kan tadi kita ngomongin tabungan dari masa muda. Nah, sedari muda itu sampai akhirnya menuju ke lansia dan ada risiko stroke, orang di badannya itu bisa ngenalin nggak sih kayak kayaknya ini tanda-tanda menuju ke stroke. Ada nggak tubuh bisa mengenali bahwa ini kayaknya ada nggak enak di badan, kan ibarat kata kalau orang meriang kan mulai dari greges-greges gitu ya dok ya. Nah, kalau untuk stroke sendiri badan bisa mengenali nggak sih? Ada tanda-tanda gejala-gejala klinis yang mulai dirasakan nggak sih? Ya, jadi tagline dulu kita digaungkan untuk pasien stroke ada namanya segera ke rumah sakit. Segera ke rumah sakit. Se-nya itu senyum yang simetris apa enggak? Ge, gerakan tangannya ya lemah apa enggak, tangan atau kakinya lemah apa enggak, ya. Rabanya dia ra itu bicaranya cadel. Ya, bicaranya cadel atau pelo ya. Waktu kita ngeliat kok beda ya bicaranya ya. Nah, terus segera ke kebas seluruh badan. Ya. Kebasnya berbeda, pokoknya kok kebasnya dari atas sampai ke tangan, sampai ke bawah, sampai ke kaki. Nah, itu kebasnya. Kebas bukan kayak orang abis kesemutan gitu, bukan ya dok ya? Ya seperti itu, tapi di Inggris ngerasa kok kebasnya agak berat ya. Terus tadi ke RS, ke rumah sakit itu kita sangat RS. Rabun, tiba-tiba buta mendadak. Ya, S-nya itu sakit kepala. Ya. Nah, itu tanda-tanda stroke. Jika ditemuin itu cepat ke rumah sakit ya, karena itu kita kejar-kejaran waktu untuk memberikan obat tadi itu IV trombolisis RTPA tadi ya. Tapi pasti orang sudah mulai merasa kok badan saya nggak enak ya, kayaknya kesemutannya tapi cuma separuh ya. Tapi kok lama-lama kok agak berat ya, kok mati rasa ya, kok jadi nggak bisa ngangkat. Nah, itu pasti dia udah punya tanda-tanda itu. Nah, itu yang akan kita tanyakan, mulai seperti itunya kapan, jam berapa. Selalu kita tanyakan itu di rumah sakit. Kalau begitu, sejam yang lalu kita masih punya spare waktu 3,5 jam untuk dibawa ke rumah sakit untuk kita berikan obat tadi itu. Karena situasi UGD itu kan krusial banget tuh, harus di CT scan, harus ambil darah segala macam. Ya, karena itu obat itu harus perlu monitor dari gula darah, fungsi kekenalan darah, tensinya berapa, ya itu harus kita monitor dulu sebelum kita memberikan obat tersebut. Oke, jadi kalau udah mulai kerasa tadi ya segera ke RS ya dok ya, harus
waspada gitu ya, untuk segera ke RS beneran gitu ya untuk memeriksakan ya. Oke dok, sebelum lanjut ini ada DM Instagram dari pemirsa, saya bacakan ya dok. Ini dari Ibu Wita. Dok, apa pasien stroke boleh konsumsi vitamin B kompleks dan asam folat? Katanya asam folat baik buat daya ingat pasien stroke. Terima kasih. Vitamin B dan asam folat dok, gimana? Ya, sebenarnya itu boleh-boleh aja ya. Vitamin B, asam folat malah justru ada penelitian itu bagus untuk pasien-pasien stroke. Ya, itu masuk vitamin B dan vitamin asam folat itu istilahnya sebagai neurotropic agent ya, sebagai neuroprotector juga. Ya, itu bagus diberikan ya untuk nambah-nambah kesehatan, untuk menambah fungsi kesehatan tubuh kita, kayak kok rasanya pegel, kok rasanya kebas, kok rasanya kesemutan. Nah itu asam folat dan vitamin B kompleks itu bagus buat pasien-pasien stroke itu. Ya, boleh, kalau saya saran boleh dikonsumsi. Itu tuh buat apa, kayak daily maintenance-nya ada? Kayak maksudnya untuk maksudnya suplementasi harian atau gimana? Kalau asam folat mungkin bisa lanjut sampai jangka panjang. Tapi kalau B kompleks kayak saya sih enggak. Ya, karena ada pemakaian vitamin B kompleks itu kalau secara lama juga nggak begitu bagus buat fungsi liver, fungsi ginjal juga nggak begitu bagus. Tapi kalau dikonsumsi memang baik, tapi nggak untuk jangka panjang. Tapi kalau asam folat mungkin bisa jangka panjang. Oh, berarti kalau untuk yang B kompleks untuk proses recovery aja kah? Recovery aja. Ya 3 bulan pertama atau 6 bulan pertama itu bagus. Oke. Jadi untuk yang yang asam folat boleh boleh tahun-tahunan, tapi kalau itu paling cuma bulanan aja hitungannya. Oke, jadi yang B kompleks untuk yang memang ada batas atau limitnya ya, dan boleh dikonsultasikan ke dokter untuk pemakaian seperti apa, karena mungkin akan sangat personal sekali dari satu pasien ke pasien yang lain. Terutama ada kalau misalnya dia punya gangguan fungsi ginjal atau gangguan fungsi liver, ya kalau misalnya ada gitu ya mending nggak usah. Kalau malah memperberat fungsi ginjalnya, memperberat fungsi livernya ya. Kecuali kalau B12-nya tuh kalau justru bagus buat ginjalnya juga. Stroke dan ginjal. Oke, jadi memang kalau kita ngomongin vitamin itu bagus, tapi mungkin untuk kondisi-kondisi tertentu mungkin orang-orang dengan gangguan ginjal dan lain sebagainya harus sesuai dengan petunjuk dokter ya, apakah memang diperlukan atau enggak gitu ya. Karena mungkin niatnya baik untuk stroke, malah nanti takutnya efeknya ke yang lain-lain, apalagi kalau punya riwayat ginjal dan lain sebagainya ya. Terima kasih sudah menghubungi kami Wita, dan semoga sehat selalu ya. Oke dok, nanti kita lanjut lagi ya di segmen terakhir ya. Oke pemirsa, kami akan kembali saat lagi, tetap bersama kami di Bincang Saat ini. Baik, masih bersama kami di Bincang Saat ini, dan kita masih membahas tema kita hari ini seputar bagaimana caranya meminimalkan risiko stroke pada lansia. Kita masih bersama dengan Dr. H. Tranggono Yudo Utomo SPN, dokter spesialis neurologi neurointervensi dari Rumah Sakit IMC Cikarang. Oke, kita lanjut lagi. Kalau kita berbicara tentang stroke-nya, tadi udah dijelaskan. Nah, sebelum kita ngomongin ke pengobatannya, dok saya punya faktor risiko nih, saya jujur saya ngerokok dok, saya jujur mager dok, dan lain sebagainya. Jauh sebelum stroke itu terjadi, bisa nggak sih orang mendeteksi, screening lah dok, untuk mengetahui dia punya faktor risiko, dia udah jujur sih dok, punya ini dan lain sebagainya, tapi bisa nggak dicek bahwa pembuluh darahnya baik-baik aja nggak, itu bisa screening nggak sih dok? Bisa. Pertama kita periksa laboratorium antifaktor risikonya. Ya, antifaktor risiko itu ya terdiri dari profil lipid, gula darah puasa, gula darah postprandial, terus ada juga screening pembuluh darah. Ya kita pernah dengar namanya DSA nggak? Digital Suppression Angiography, itu suatu prosedur diagnostik ya untuk melihat pembuluh darahnya itu masih normal apa enggak. Ya, kalau misalnya sudah mulai ada tanda-tanda, ada aneurisma, ternyata ini bisa suatu saat dia kena stroke perdarahan, pecah pembuluh darah. Ya, ternyata udah ada plak-plak lemak di pembuluh darahnya, di cabang arteri ini, itu bisa kelihatan. Ya, namanya DSA, dan keakuratannya 99%. Ya, atau saya nggak mau, takut di DSA dok. Nah, bisa nggak di cara lain? Ada Doppler.
ya di USG Doppler sini kelihatan namanya TCD, transcranial Doppler. Itu lihat bunyinya serius ya. Kalau misalkan itu udah tanda-tanda stenosis itu penyempitan palung darah lebih 60%, ya kemungkinan itu sudah ada risiko untuk terjadi kena stroke. Ya, itu bisa dideteksi dengan tadi itu USG Doppler, TCD namanya, ya, dan cek laboratorium antifaktor risiko. Ya, itu yang paling bisa kita lakukan untuk mendeteksi dini pemeriksaan stroke. Oke. Nah, itu kan cara untuk preventif lah ya dari dini supaya mengetahui kondisinya seperti apa. Nah, sekarang kalau sudah kejadian, itu yang harus dilakukan apa? Untuk mereka yang sebelum 4,5 jam tadi sudah AFib trombos, dan yang setelah 4,5 jam, apa yang harus dilakukan, Dok? Nah, kalau misalnya kurang dari 4,5 jam, nggak usah ngelakuin apapun, langsung Dokter aja udah ke rumah sakit ya, langsung Dok? bawa ke rumah sakit, karena kita kejar-kejaran waktu. Karena kita harus cek lab, Nancy pasiennya, terus CT scan kepalanya, ya. Dan belum lagi nanti konsultasi ke dokter spesialisnya. Nah itu butuh waktu, dan kita harus kejar dari door to needle itu 60 menit, ya. Karena krusial sekali saat itu kita dikejar-kejar waktu di UGD itu, ya. Itu yang kurang dari pas setengah jam. Nah, Dok, kalau misalnya pas setengah jam udah lewat, gimana, Dok? Tapi saya ingin sembuh. Ya. Kita melakukan DSA, ya, digital suppression angiografi itu, bagiannya saya itu neurointervensi, ya. Lewat pembuluh darah di sini kita melakukan kateterisasi di pembuluh darah di radialis atau di femoralis, ya, sampai ke pembuluh darah di karotis, ya. Nah, di situ kita lihat pembuluh darahnya mengalami stenosis di mana, ya, clotnya itu di mana. Ya, kita bisa kita suntikan obat tadi itu, namanya obat trombolis itu. Langsung, tapi onsetnya harus kurang dari 6 jam. Itu kalau udah 6 jam lewat bagaimana? Ada lagi tindakan lebih dari 12 jam, tapi kurang dari 24 jam. Ya, kalau udah lebih dari 20 jam, klotnya itu sudah keras sekali, udah nggak bisa diapa-apain. Ya, kita bisa melakukan namanya trombektomi. Trombektomi itu trombusnya itu kita tarik. Ya, kita tarik. Nanti kelihatan tuh klotnya tuh kita tarik keluar mau dengan aspirasi maupun atau dengan stent retriever tuh kayak kawat-kawat halus tuh kita tarik. Dan nanti nyangkut di kawat-kawat itu. Terus dia aliran darahnya kembali lagi, perfusinya kembali lagi seperti semula. Ya. Nah, gimana kalau misalkan sudah lewat itu juga, Dok? Ya mungkin kita bisa memberikan obat antiplatelet. Ya. Seperti kayak clopidogrel, aspirin atau aspilet, ya, terus fisioterapi, neurorehabilitasi, ya, itu mungkin atau stem cell, kita bisa melakukan itu. Ya itu kalau udah lebih dari 24 jam. Ya. Tapi pada prinsipnya kita harus cari faktor risikonya. Ngobatin stroke itu memang susah, tapi kita harus mencari etiologinya, penyebabnya yang harus kita obati. Oh, harus tahu dulu berarti, Dok, ya, kondisinya awal kena apanya, ya? Oh, diabetesnya, atau hipertensinya, atau rokoknya, ya seperti itu. Nah, kalau kayak diabetes kan orang jadi seumur hidup tuh, Dok. Maksudnya itu berarti faktor risikonya juga mengintai terus dong? Iya, benar. Ya, bahkan orang yang kena stroke sekali bisa berulang lagi, sampai 2-3 kali, 4 kali juga bisa. Ya. Ya, nyumbat dulu dari sini, itu juga bisa. Kalau faktor risikonya tidak diawasi. Ya. Oke, jadi kalau mungkin punya faktor risiko, ya mungkin sindrom metabolik, karena sekarang kan mungkin prevalensinya lumayan tinggi, ya, Dok, ya, diabetes, apalagi hipertensi, ditambah tidak terkontrol, kolesterol, makan enak, ya, Dok, ya. Gitu. Jadi kalau memang sudah merasa ada faktor risiko, segera periksakan. Kalau sekarang sudah di usia lanjut, ya memang harus banyak yang diperiksakan dan dipreventif, ya, supaya tidak mengalami stroke. Kalau udah mulai nggak enak-enak, udah langsung periksakan dokter, jangan nunggu nanti-nanti, ya. Oke, terima kasih, Dok. Semoga ini menjadi bekal ke para lansia di luar sana supaya tetap sehat. Kalaupun sudah ada gejala-gejala, segera periksakan. Thank you, Dok. Sehat terus. Salam untuk keluar dari rumah teman-teman di IMC Cikarang. Selamat pagi, Dok. Selamat pagi. Oke, pemirsa, itu tadi perbincangan kita dengan Dr. Tranggono. Semoga bermanfaat, ya. Dan jangan lupa untuk terus menyaksikan konten-konten inspiratif kami di platform The Eye Plus. Saya Raden Badria Samit. Sampai jumpa dan selamat kembali beraktivitas di hari Senin yang indah ini. Ingat, jaga kesehatan Anda supaya di masa tua nanti Anda tidak mengalami stroke. Jangan malas untuk berolahraga, makan yang sehat, dan jaga stres levelnya supaya tetap happy. Sampai jumpa. Thank you, Dok.